surat An-Nur ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina, dan orang-orang yarmuna, yang menuduh mereka al-muhsanat, pada wanita-wanita yang terjaga. Jadi menuduh zina. Jadi dan orang-orang yang menuduh zina pada wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan zina. Jadi yang dituduh itu tidak zina, sementara dia dituduh berzina. Tsumma, kemudian lam yaktu, tidak datang mereka aladina bi arbaati syuhada, dengan 4 saksi. 4 saksi ala zina hunna biru yatihim. Jadi 4 saksi yang melihat wanita-wanita tersebut berzina dengan mata kepala mereka. Fajliduhum, maka menjilidlah kalian hum, pada mereka, aladina tamanina, pada 80 apanya, jaldatan, penjilitannya. Jadi dipukul 80 kali. Orang-orang yang menuduh zina pada para wanita yang terjaga dari zina. Kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang melihat dengan kepala mereka sendiri atas perzinaan para wanita yang dituduh itu, maka jilidlah mereka, orang-orang yang menuduh itu, dengan 80 jilitan. Itu. Jadi menuduh itu juga bahaya, ya. Wala takbalu, dan jangan menerima kalian lahum, untuk mereka, aladina syahadatan, pada suatu penyaksian di dalam sesuatu pun, ya. Fi syai'in, abadan, untuk selama-lamanya. Nah, mereka tidak boleh jadi saksi dalam masalah apapun. Ya, saksi pernikahan tidak boleh, saksi jual beli tidak boleh, saksi utang piutang juga tidak boleh. Jadi penyaksian apapun mereka tidak boleh dijadikan saksi. Jadi kalian tidak boleh menerima untuk mereka suatu penyaksian di dalam apapun untuk selama-lamanya. Wa ulaika, dan utawi demikian itu mereka,
menuduh zina tanpa saksi 4 orang. Hum, ya mereka itu, al-fasikun, orang-orang yang fasik. Mereka, ya mereka itu orang-orang yang fasik. Menuduh seperti itu ya, kategori dosanya itu ya lumayan besar. Karena paling tidak merusak nama baik orang yang dituduh. Ya kan? Merusak nama baik orang yang dituduh. Bahkan bisa mengancam jiwa orang yang dituduh. Kemudian misalnya dia sudah bersuami, suaminya yang asalnya cinta jadi agak gimana kan gitu kan, agak gimana, rasa cintanya berkurang, terus muncul rasa kecurigaan, terus ya ngerusak rumah tangga itu. Maka orang yang nuduh zina tanpa saksi yang jelas, 4 orang saksi, ya itu orang fasik. Penyaksiannya tidak boleh diterima. Cuma wala takbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun, itu mansuh. Nasihnya ayat selanjutnya, itu ayat 5 ya. Ila, kecuali aladina, orang-orang tabu yang bertobat mereka, mimba didzalika, dari setelah demikian itu menuduh zina tanpa saksi 4. Wa aslahu, dan memperbaiki mereka, memperbaiki amalannya. Jadi wa aslahu amalahum. Fa inallah, maka sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha pengampun, mengampuni menuduhnya itu. Rahimun, lagi maha penyayang. Disayangi di sini mereka diberi ilham oleh Allah supaya tobat. Jadi tuduhan fitnahnya oleh Allah diampuni, kemudian mereka disayangi oleh Allah dengan diberi ilham untuk bertobat. Nah, dengan pertobatannya itu berarti kefasikannya sudah berhenti, sehingga penyaksiannya sudah bisa diterima. Selama belum disaksikan pertaubatannya ya sudah, itu tidak boleh. Jadi saksi apapun tidak boleh. Waladina, dan utawi orang-orang. Orang-orang di sini adalah para suami. Yarmuna, yang menuduh zina mereka, aswajahum, pada istri-istri mereka. Kalau di ayat sebelumnya, ayat 4,
ayat 5 ini memang yang dituduh orang lain selain istri. Kalau di ayat 6 ini adalah suami yang menuduh zina istrinya. Yes, khusus ini soal suami istri ini. Walam yakun dan tidak ada lahum bagi mereka para aladina atau suami sopo suhada para saksi. Suhada di sini 4 saksi yang menyaksikan zinanya itu. Ila kecuali anfusuhum diri mereka sendiri. Anfusuhum diri mereka sendiri. Fasahadatu ahadihim maka utawi penyaksian salah satu mereka iku arba'u syahadatin 4 penyaksian billah dengan nama Allah. Inahu sesungguhnya ahadihim iku lamina sodikin niscaya termasuk orang-orang yang benar. Termasuk orang-orang yang benar. Nah, ayat ini juga berlaku bagi istri yang menuduh zina suaminya. Ya, ayat ini juga berlaku untuk istri yang menuduh zina suaminya. Jadi orang menuduh zina itu kan harus ada 4 saksi yang melihat dengan mata kepala mereka. Jadi bukan hanya sekedar foto atau video atau digambar, bukan. Jadi harus memang betul-betul melihat dengan mata kepala mereka sendiri saat berzinanya itu. Lah ayat 6 ini ada perincian lagi. Ada kasus itu suami menuduh zina istrinya atau istri menuduh zina suaminya. Jadi antara keduanya ini ada ikatan pernikahan atau ikatan suami istri. Nah, terus nuduh istrinya atau nuduh suaminya begitu ditanya punya saksi apa enggak? Jawabnya enggak. Yang lihat cuma dia saja. Cuma dia saja. Ini dan orang-orang yang menuduh zina terhadap istrinya atau pasangannya, ya aswad itu maknanya kan, makna aslinya itu kan pasangannya, dan tidak ada bagi mereka saksi, ya saksi 4 yang menguatkan tuduhannya kecuali ya saksinya cuma dia sendiri yang melihat peristiwa perzinaan itu, ya dirinya sendiri. Mau manggil orang nggak bisa, ya kan? Cuma dia sendiri itu yang lihat. Maka penyaksian salah satu di antara mereka adalah 4 penyaksian dengan nama Allah.
Jadi demi Allah, bahwa dia yang menuduh termasuk orang-orang yang benar. Lah, si suami yang nuduh istrinya atau istri yang menuduh suaminya itu disumpah 4 kali. Maksudnya seperti itu. Jadi disumpah 4 kali dengan nama Allah sebagai pengganti 4 saksi. Ya. Jadi yang menuduh tersebut disumpah sebanyak 4 kali dengan nama Allah sebagai pengganti 4 saksi yang gagal dihadirkan. Karena memang tidak ada ya, yang gagal dihadirkan. Yang isinya sumpah sesungguhnya dia yang menuduh itu adalah termasuk orang-orang yang benar di dalam tuduhannya itu. Jadi demi Allah, ya, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya benar di dalam menuduh pasangan saya berzina. Nah, gitu. Wal khamisatu dan utawi sumpah yang kelima. Ya. Tadi kan 4 kali, ya sekarang ini wal khamisatu dan utawi sumpah yang kelima. Iku anna laknatallah, sesungguhnya laknatnya Allah iku alaihi, berat atas dia yang menuduh, ingkana seandainya ada dia, iku minal kadibin, termasuk orang-orang yang bohong, termasuk orang-orang yang bohong. Nah, yang kelima, sumpah yang kelima, demi Allah, ya, sungguh laknatnya Allah berat atas dia yang menuduh kalau seandainya tuduhannya adalah tuduhan yang bohong. Ya. Jadi sungguh laknatnya Allah berat atas dia seandainya dia termasuk orang yang bohong di dalam tuduhannya itu. Itu. Jadi sumpah laknat-laknatan ini antara suami dan istri. Wayat ra'u dan menolak anha dari istri yang dituduh zina oleh suaminya, al-adzaba pada siksa apa antasada jika bersaksi sopo istri arba'a sahadatin pada empat penyaksian. Bila dengan nama Allah inahu, sesungguhnya suami yang menuduh iku laminal kadibin, niscaya termasuk orang-orang yang bohong. Ya. Lah istri yang dituduh oleh suaminya berzina dengan cara seperti itu tadi, itu boleh membalas
bersumpah juga. Jadi istri itu tertolak dari siksaan, artinya tidak dirajam, ya, tidak dirajam, karena hukumannya adalah hukuman rajam, ya kan? Jadi istri itu tertolak dari siksaan, aslinya selamat dari hukum rajam apabila dia mau bersaksi, ya, 4 kali, ya, antas hada arba'a sahadatin. Dia mau bersaksi 4 kali, isinya sesungguhnya suaminya yang menuduh dia itu termasuk orang-orang yang bohong, ya. Lah kalau istrinya tidak mau sumpah, berarti dia mengakui kalau dia berzina, ya kan? Ya sudah, dia kena ancaman disiksa, dirajam. Nah, kalau dia tidak mengakui kalau dia berzina, dia boleh membatalkan tuduhan suaminya dengan cara sumpah 4 kali kalau suaminya adalah bohong, ya. Wal khamisata, dan pada yang kelima, ini sumpah yang kelima, ana ghadaballah, sesungguhnya murkanya Allah, sesungguhnya murkanya Allah iku alaiha, berat atas istri. Inkana, jika ada sopo suami iku minasodikin, termasuk orang-orang yang benar. Lah, istri juga harus sumpah yang kelima, ya, bahwa sesungguhnya murkanya Allah berat atas dia, dia sanggup kena murka dari Allah kalau ternyata suaminya itu benar di dalam tuduhannya itu. Nah, kalau suaminya ya sumpah 4 kali dan kelima kali adalah sumpah laknat, terus istrinya juga berani sumpah 4 kali dan yang kelima adalah sumpah laknat itu, ya sudah, berarti ya sudah, enggak ada apa-apa, enggak disiksa, enggak dirajam, enggak. Karena yang menuduh berani sumpah, yang dituduh juga berani sumpah. Nah, begitu itu. Lah, ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Terjadi. Jadi seorang suami melihat istrinya zina dengan laki-laki lain. Ya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Cuma nggak ada saksi, gimana ini, gitu kan? Terus datang pada Nabi, oleh Nabi ya ditanya, saksimu mana? Kan harus ada 4 saksi. Ya, enggak ada Nabi. Tapi pokoknya saya melihat istri saya zina dengan laki-laki lain. Terus ya diadakan sumpah semacam ini. Kamu berani enggak sumpah 4 kali, ya, sebagai pengganti 4 saksi bahwa tuduhanmu benar.
Dan kira-kira yang kelima, kamu sanggup enggak sumpah menanggung laknat apabila tuduhanmu bohong? Berani Nabi. Oh gitu. Orangnya ya gitu. Berani Nabi. Gitu. Terus istrinya juga merasa malu. Ya, merasa malu. Akhirnya dia berani sumpah juga. Ya, sumpah kalau sumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa suaminya bohong dan dia sanggup menanggung laknatnya murkanya Allah kalau suaminya benar. Ya sudah dilakukan. Nah, terus ya dipisah sudah. Sang suami itu ya enggak mau jadi suaminya si wanita itu lagi. Gitu. Yes, dipisah gitu saja. Dan kebetulan karena perzinaan itu si wanita itu hamil. Ceritanya itu hamil. Tapi ya tidak diapa-apakan karena dia sudah berani sumpah nanggung murkanya Allah. Nabi ya pesen pada para sahabat, nanti kalau anaknya itu yang dilahirkan itu ciri-cirinya begini, berarti dia tidak zina, itu anak dari suaminya itu. Kalau nanti ciri-cirinya begini lah, itu berarti zina betul itu, si wanita itu. Nah, ternyata begitu melahirkan anak, anaknya mirip sama teman zinanya itu. Tapi ya tidak diapa-apakan. Tidak dirajam itu tidak. Tuh. Dan anaknya ya balik ke ibunya. Jadi ini Islam itu bagi orang-orang bodoh itu terlihat kejam ya. Jadi mencuri kalau sudah memenuhi syarat terbukti betul 100% dipotong tangannya. Minum khamr ya kan, itu dipukuli kan. Kemudian membunuh ada hukum kisos. Kemudian zina itu dirajam ya, dijilid paling tidak itu kalau tidak muhsan. Sebenarnya hal-hal seperti itu untuk menjaga kehidupan manusia sendiri. Sebenarnya loh ya. Ya, sebenarnya untuk menjaga kehidupan manusia itu sendiri. Sekarang misalnya ada suami istri, terus istrinya zina dengan laki-laki lain, tidak ketahuan sampai hamil melahirkan. Ya, kalau ketahuan kan jadi masalah itu kan. Nah, sehingga anaknya itu dikatakan anak dari suaminya, padahal itu anaknya orang lain. Lah suaminya ya percaya bahwa itu adalah anaknya. Wis diopeni, digolekke nafkah, disekolahke, golekno mangan sampai gede. Lah ternyata dudu anaknya. Umpama dia tahu terus gimana perasaannya?
Perasaannya gimana? Ya kan? Nah, orang zina dirajam itu memang untuk menjaga nasab. Untuk menjaga nasab. Menjaga garis keturunan. Gitu loh. Menjaga garis keturunan. Ya. Ini umpama si A ini anaknya si B. Itu ya anaknya si B betul. Itu loh. Bukan hanya status dalam tulisan ternyata anaknya si C aslinya ya enggak begitu. Ya. Ya kayak gitu itu zaman sekarang banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Tulisan administrasinya di di spenduk saja yang ini si A anaknya si B padahal mbuh anak isopo gitu. Kan gitu. Apalagi dulu hamilnya itu ibunya itu dicekoki miras, ya kan, digilir orang banyak, wis sembuh iku anak isopo gitu, ya kan. Nah, miras diharamkan itu juga dalam rangka menjaga akalnya manusia, kan. Kisos ditegakkan juga dalam menjaga nyawanya manusia. Biar orang bunuh orang itu juga mikir, kalau aku bunuh aku juga dibunuh kan gitu. Ya. Orang mencuri dipotong tangannya itu juga dalam rangka menjaga hartanya manusia. Seperti itu. Tapi ya menungso niku kadang ya ora iso mikir terangel dituturi. Angel dituturi. Sehingga hukum-hukum tersebut hampir tidak berjalan di muka bumi untuk saat-saat sekarang ini. Ya, yang menanggung akibatnya ya si manusianya sendiri. Buayane duwe anak 5 misalnya, belum tentu itu anaknya dewe. Iya, belum tentu itu anaknya sendiri. Ya, di berita-berita kan begitu. Ya, terus kadung diopeni sampai gede, nah, ternyata setelah besar dites DNA dan lain-lain ternyata bukan anaknya. Yes, karena itu. Yes, merugikan dirinya sendiri. Aturan Allah kalau nggak bisa tegak, yang rugi ya manusianya sendiri. Yang rugi manusianya sendiri. Nah, sekarang karena hukum kisos tidak ditegakkan, oknum-oknum sopir-sopir bis, ini oknum loh ya, oknum, bukan bukan semuanya. Ya. Itu karena ngejar setoran nah, sudah ndak peduli, wis pokoknya ngebut ngono ae wis. Engko nabrak wong wis urusan buri. Paling nanti nyantuni 20 juta selesai, kan gitu kan. Wis, gitu aja, nanti di penjara paling berapa bulan kan gitu. Habis itu kerja lagi. Padahal yang mati itu misalnya tulang punggung keluarga, anaknya masih kecil-kecil, gimana itu? Ya, gitu itu. Kriminal ya banyak, pencurian banyak, ya mencuri, ya jambret, ya nyopet, ya macam-macam. Karena paling adalah dikurung berapa bulan kan gitu kan. Nanti di penjara juga dikasih makan, kan?
Sebagian orang mikirnya seperti itu. Nek ning jero diopeni, ning jero penjara, nek metu ya ora iso golek mangan ya ngerampok kan ngono kan. Ya seperti itu. Kalau tidak ditegakkan ya seperti itu. Belum yang korupsi dan macam-macam.